Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayad. Nah, pada pembahasan kali ini, pembahasan materi ini kita akan membahas materi pembelajaran 3 subtema 3 dari tema 5, di mana pembelajaran tersebut kita akan mempelajari 3 materi. 3 materi yang akan kita pelajari sesuai dengan yang kita saksikan bersama pada kali ini ya. Yang pertama adalah menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Nah, menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi ini seperti yang terlihat, ini adalah berdasarkan atau bersumber pada muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Sedangkan yang kedua materinya adalah pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, ini ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu bisa pengaruh positif, bisa berupa keuntungan dan kerugian. Dan ini materi kedua ini bersumberkan kepada ilmu pengetahuan sosial. Dan terakhir, materi terakhir adalah persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sosial budaya ini bersumberkan kepada muatan pelajaran PPKN. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut. Sebelum kita bahas, persiapkan diri kita, simak video pembelajaran ini dengan cermat, agar kita dapat langsung memahaminya dengan mudah dan baik. Kita bahas materinya. Menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, di mana materi yang ini adalah seperti yang tadi saya sudah utarakan. Materi ini bersumberkan kepada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.7 dan 4.7. Menyimpulkan berarti menyarikan. Menyarikan itu berarti mensedikitkan ya. Menyarikan informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Jadi dari sekian banyak yang kita baca, kita menyarikan, memilah-milah informasi berdasarkan yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kamu dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks. Jadi, dalam menyimpulkan informasi tersebut, kita bisa mengambilnya atau mengacu kepada hasil identifikasi berupa ide-ide pokok teks. Nah, jadi ide pokoknya yang kita ambil dari setiap paragraf, kita bisa mengambilnya sebagai acuan ya, acuan untuk membuat kesimpulan dari teks. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara untuk membuat kesimpulan kita lebih mudah kita pahami. Atau bisa jadi kita membuat kesimpulan ini untuk kita bisa lebih paham terhadap isi bacaan. Jadi kalau sebelumnya bacaannya itu terlalu banyak dari teks non-fiksinya dan kita memiliki waktu yang tidak banyak, maka membuat kesimpulan adalah salah satu cara untuk kita memahami isi bacaan. Kenapa juga? Karena kesimpulan merupakan informasi berdasarkan yang telah kita uraikan. Jadi dari sekian banyak bacaan yang kita baca berparagraf-paragraf, bahkan berhalaman, lebih dari satu halaman, ya terkadang juga itu membuat kita agak malas dalam membacanya. Tapi dengan membuat kita kesimpulan, ketika kita belajar, maka itu memudahkan kita dalam memahami isi bacaannya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini terdiri atau diisi oleh latihan soal untuk mengetes, menguji kemampuan pemahaman kamu dalam memahami materi pembelajaran 3 ini, di mana pembelajaran 3 ini terdiri dari 3 materi. Nah, 3 materi tersebut diringkas, diuji dengan 3 soal. Nah, 3 soal ini usahakan kamu kerjakan dengan hasil kerja kamu sendiri, tanpa meminta bantuan dari siapapun atau tanpa meminta bantuan dari orang lain. Karena ini materi-materi yang ada dalam
video pembelajaran kita pada saat ini. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, pengaruh letak geografis ini adalah materi yang kedua ya. Materi kedua pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu dua samudra dan dua benua. Samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik secara letak geografis. Sedangkan dua benua tersebut atau dua benuanya Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Itu secara letak geografis. Oleh karena letak geografisnya, Indonesia dianggap sebagai negara yang strategis. Nah, kenapa strategis? Karena memberikan pengaruh terhadap sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena letaknya strategis, itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dan budaya sosial yang ada di Indonesia. Ada di antara dua benua dan dua samudra. Adapun dari pengaruh-pengaruh tersebut, di situ kita bisa lihat ya, di slide ini kita bisa lihat ada keuntungan dan ada kerugian dari letak geografis yang Indonesia miliki. Nah, pengaruh letak strategis Indonesia memberikan keuntungan sebagai berikut. Nah, keuntungannya ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungan pengaruhnya terhadap letak strategis Indonesia yang pertama adalah terjadi akulturasi. Akulturasi itu percampuran budaya. Nah, percampuran budaya ini terjadi di Indonesia karena letaknya yang sangat strategis. Yang kedua adalah memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Jadi budaya Indonesia bisa dengan mudahnya menyebar ke luar negeri. Contoh budaya Indonesia ya. Dengan budaya Malaysia itu kan sangat mudah sekali tersebar ya, bahkan mirip antara Indonesia dengan Malaysia. Contohnya dari bahasanya, bahasa Melayu ya. Karena di Indonesia pun ada bahasa Melayu, yaitu di bagian Pulau Sumatera atau lebih tepatnya di Pekanbaru Riau. Nah, budayanya pun di Indonesia memiliki budaya Melayu. Ini dari segi keuntungan. Jadi ada akulturasi budaya dan ada penyebaran budaya yang sangat mudahnya. Sedangkan kerugian, berdasarkan letak strategis Indonesia itu memiliki dampak juga nih. Dampaknya apa? Banyak budaya daerah yang tersingkirkan ternyata. Tersingkirkan akibat masuknya budaya asing. Selain dari pengaruh letak geografis Indonesia, pengaruh kebudayaan pun dapat menyingkirkan budaya yang ada. Kenapa budayanya bisa tersingkirkan? Satu, dari pengaruh letak geografis. Kedua, dari pengaruh sosial juga. Dari pengaruh televisi, ya budayanya yang masuk ke kita. Nah, ini juga menimbulkan ya tergesernya atau tersingkirkan budaya-budaya kita yang ada, budaya lokal dengan budaya asing. Nah, contohnya aja dalam berpakaian. Orang-orang Indonesia berpakaiannya tuh lebih sopan, tidak memunculkan aurat untuk perempuannya khususnya. Beda dengan budaya-budaya daerah lain atau budaya asing. Biasanya mereka tidak memandang dalam berpakaian baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Indonesia pun kena dampaknya salah satunya dengan budaya yang masuk, yaitu budaya asing. Ini adalah salah satu bentuk kerugian selain dari letak geografis di kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi ada keuntungan, ada kerugiannya di antara pengaruh letak geografis. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Di slide ini kita masuki dengan materi yang ketiga, di mana materi ketiga ini berbunyi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Nah, materi yang ketiga ini bersumberkan kepada muatan pelajaran PPKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya itu tergantung atau pengaruhnya berdasarkan letak geografis Indonesia. Kenapa? Karena letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Karena tadi sebelumnya sudah kita bahas ya, yang namanya letak geografis itu berdampak atau memiliki pengaruh baik keuntungan dan kerugian. Nah, ternyata sangat mempengaruhi kesatuan dan persatuan. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Saking banyaknya, saking jumlahnya banyak, maka tak terhitung antara satu budaya dengan budaya yang lain, itu banyak sekali. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Nah, ini adalah ciri khas bangsa Indonesia, walaupun berbeda-beda, sukunya beda, budayanya beda, agamanya beda, latar belakangnya beda. Nah, walaupun semuanya itu beda, merupakan satu kesatuan dengan bingkai bangsa Indonesia. Ini contohnya ya, berbeda-beda manusianya, tapi memiliki tujuan yang sama nih. Jadi ini contoh slide dalam kehidupan berkeluarga. Nah, contohnya dalam satu keluarga. Ada ibu, ada ayah, kemudian ada kakak, ada adik. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda-beda, dari latar yang berbeda-beda, tapi memiliki satu kesatuan, satu persatuan dengan yang namanya keluarga. Manfaat kegiatan ini kalau berdasarkan pertanyaan, jelas ya, manfaatnya adalah lingkungan rumah atau keadaan rumah menjadi bersih, terhindar dari kotoran dan bau yang tidak sedap. Nama kegiatannya adalah bersih-bersih rumah atau bergotong royong membersihkan rumah. Adapun contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya, di sini tertera ada 5 ya. Ada 5 contoh sikap yang harus kita miliki agar kita mendapatkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama adalah saling menghormati penganut agama lain. Karena di Indonesia kan agama itu yang sudah diakui saja sudah ada 6 ya, 6 atau 7 yang diakui. Bahkan bisa jadi lebih dari 6 agama yang ada di Indonesia. Nah, perbedaan itu harus kita saling hormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi yang namanya perpecahan atau pertikaian antara penganut agama yang satu dengan yang lain. Yang kedua, sikap yang harus kita lestarikan adalah bergotong royong menjaga keamanan lingkungan. Nah, menjaga keamanan lingkungan karena kita terdiri dari beberapa kelompok, beberapa keluarga, maka bergotong royong menjaga keamanan adalah salah satu cara untuk agar wilayah kita tetap aman, terhindar dari pencurian ya, pencurian. Karena kan sekarang ini makin banyak pencurian-pencurian yang dilakukan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga adalah sikap yang harus kita tunjukkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan sosial budaya adalah bekerja sama membangun fasilitas umum. Kalau di Jakarta ini bekerja samanya membangun fasilitas umum itu contohnya adalah membuat gapura. Ya, membuat gapura, kemudian mempersiapkan acara HUT Hari Ulang Tahun Indonesia 17 Agustus dan lain-lain ya, dan lain-lain. Tapi kalau kita misalkan di daerah, di kampung itu banyak fasilitas umum yang bisa kita kerjasama. Contohnya membangun jembatan atau membangun tempat ibadah.
Nah, membangun tempat ibadah pun bisa dilakukan di desa maupun di kota. Tapi biasanya kalau di kota membangun fasilitas tempat ibadah menggunakan tukang ya. Nah, beda dengan di desa. Kalau di desa bisa jadi bekerja sama. Kemudian yang keempat, sikap yang harus kita tunjukkan adalah saling membantu korban bencana alam. Nah, saling membantu korban bencana alam ini menimbulkan rasa empati, rasa peduli yang akan kita tularkan kepada orang banyak. Jadi semakin kita banyak membantu orang, berguna pada diri kita, berguna juga untuk orang lain, agar orang lain ikut menyumbangkan, menyisihkan uangnya untuk membantu korban bencana. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sikap yang harus kita tunjukkan untuk menjaga persatuan adalah menghargai budaya daerah lain dan mau mempelajarinya. Kenapa? Karena budaya daerah tersebut harus kita lestarikan sehingga bisa sampai ke anak cucu kita bisa merasakannya. Kalau bukan kita dalam menghargai budaya daerah lain dan mempelajarinya, siapa lagi? Nah, kalau nggak ada yang mau mempelajarinya, maka budaya yang kita miliki lama-kelamaan akan punah atau hilang. Demikianlah pembelajaran 3 yang dapat saya sampaikan, saya bahas pada pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran tersebut yang saya sudah utarakan tersebut dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.